Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan hasil dari tinjauan aktivitas pemasaran PT Raja Wali Nusindo. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riani Salisa Fatihah dengan NIM 6704213140 dengan rekan saya. Saya Arwahaniatul Aliyah dengan NIM 6704211038. Saya Juzana Apisiani dengan NIM 6704213100. Saya Muhammad Sultanah dengan NIM 67042101157. Saya Muhammad Hafizul Fatur Rahman dengan NIM 6704213071. Baik, di bab 1 ini pendahuluan kami akan mempresentasikan profil perusahaan, visi misi perusahaan, logo dan makna logo, serta lokasi objek perusahaan. Yang pertama, profil perusahaan dari PT Raja Wali Nusindo. Next. Sebagai anak perusahaan, PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan, PT Raja Wali Nusindo harus berupaya menyalurkan produk konsumen, alkes, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan unggulan. Guna mendukung pelayanan prima kepada seluruh pelanggan, pelayanan PT Raja Wali Nusindo sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia di 43 kantor representatif di 34 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua, dengan jumlah pelanggan lebih dari 36.000 yang terdiri dari instansi pemerintahan, paritel, gerai modern, dan perusahaan yang tergabung dalam PT RNI Group. PT Raja Wali Nusindo terus berkomitmen menyediakan pelayanan jasa distribusi yang unggul dan terpercaya. Next, kita lanjut ke visi dan misi. Visi dari PT Raja Wali Nusindo yaitu menjadikan perusahaan distribusi dan trading yang unggul dan terpercaya pada produk kesehatan, konsumer, dan industrial melalui pelayanan terbaik bagi pelanggan dan peningkatan nilai bagi para pemangku kepentingan stakeholder. Lanjut, kita ke misi dari PT Raja Wali Nusindo. Yang pertama, meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standarisasi perusahaan distribusi. Yang kedua, menjalin dan mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan prinsipal yang menghasilkan produk bermutu. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang handal serta berkinerja tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Poin keempat, meningkatkan kemampuan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk menghadapi kompetisi global. Poin kelima, menjadi perusahaan yang berperan dalam integrasi antar anak perusahaan, RNI Group, BUMN, dan swasta lainnya, integrated supply chains. Poin keenam, meningkatkan peran internal kontrol dan manajemen risiko untuk mendorong kegiatan operasi yang efektif dan efisien. Baik. Lanjut ke logo Raja Wali Nusindo yang akan dibacakan oleh Kak Muhammad Sultan. Waktu dan layar saya persilahkan. Selanjutnya ada logo dari Raja Wali Nusindo atau RNI Group. Makna logo. Yang pertama adalah logogram. Kepala Raja Wali dengan kepakan sayapnya menggenggam bola dunia, merupakan simbol dari PT Raja Wali Nusindo, mengandung makna bervisi global dan berbisnis hingga ke mancanegara sebagai duta yang membanggakan. Yang kedua adalah logo type. Teks PT Raja Wali Nusindo di bawah typografi bola dan Raja Wali berwarna biru kehijauan bermakna menjunjung tinggi pada pengelolaan perusahaan yang bersih, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Yang terakhir logo color, yaitu warna merah putih adalah dwi warna yang bermakna bahwa PT Raja Wali Nusindo adalah sebuah perusahaan yang berorientasi kepada kepenting. Selanjutnya ada lokasi objek observasi. Bab kedua ada aktivitas manajemen pemasaran perusahaan. Di dalamnya ada ST, strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi komunikasi.
Yang pertama STP, segmentasi. Segmentasi pasar produk PT Raja Wali Nusindo meliputi 1. Variabel penghasilan, 2. Variabel pekerjaan, yang ketiga variabel kelas sosial. Yang kedua ada targeting. Kelas sosial yang dituju adalah kelas sosial menengah ke bawah. Kelas sosial yang secara ekonomi adalah kelas sosial yang menengah ke bawah. Yang terakhir adalah positioning. PT Raja Wali Nusindo dikenal dengan sebutan Raja Gula karena memiliki banyak pabrik gula yang sudah tersebar di mancanegara. Baik, selanjutnya strategi produk yang akan dibacakan oleh Kak Zuzana Afisiani. Waktu dan layar saya persilakan. Strategi produk yang dilakukan oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia adalah melalui divisi sales konsumer ditugaskan untuk menjembati distribusi bahan pangan yang bersumber dari perusahaan BUMN pangan. Prinsip sal eksternal dan anak perusahaan internal RNI Group. Adapun barang-barang yang didistribusikan antara lain beras, minyak goreng, garam, gula pasir, hasil olahan ikan dan lain. PT Raja Wali Nusindo juga memperdagangkan berbagai bahan kimia seperti asam fosfat, belerang, koagulan, flokulan, asam klorida, vanadium pentoksida, kalium karbonat, dan masih banyak bahan kimia lainnya. Produk Raja Gula, core benefit. Dalam produk gula, manfaat dasarnya adalah pelanggan bingung memberikan rasa manis pada makanan. Memberikan tekstur yang lebih halus sehingga bisa memudah larut dalam makanan maupun minuman. Produk ditambahkan dengan kadar gula yang layanan jual dan jual untuk produk-produk seperti medical disposable, peralatan medis, alat laboratorium, obat-obatan, dan vaksin. Yang kedua, price. Harga produk PT Raja Wali Nusindo Persero Tbk sesuai kontrak unit price yang sudah diterapkan oleh perseroan. Produk konsumen dan tidak lebih dari 41 prinsipal ke pasar umum dan pasar modern. Atribut produk perusahaan. Atribut individual, Raja Gula dari PT Raja Wali Nusindo tidak memiliki atribut individual. Baik, selanjutnya ada strategi harga yang akan dibacakan oleh Kak Arruhaniatul Aliyah. Waktu dan layar saya persilakan. Yang pertama, strategi harga yang pertama ada harga-harga dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang pertama, minyak goreng seharga 19.100, yang kedua gula kemasan seharga 11.500, yang ketiga ada CPU seharga 7.000, yang keempat ada PK seharga 4.000, yang kelima ada karet seharga 16.000, yang keenam ada teh seharga 20.200. Strategi harga. Yang kedua ada langkah-langkah penerapan harga. Langkah-langkah penerapan harga yang pertama ada selecting the pricing objective. Selecting the pricing objective, PT Raja Wali menggunakan kepemimpinan mutu produk atau bisa disebut dengan cost leadership. Yang kedua, determining demand. PT Raja Wali menggunakan analisis statistik atau membandingkan harga dengan harga bersaing. Yang ketiga ada estimating cost, yaitu ada total cost, variable cost, dan fixed cost. Yang keempat ada analyzing
Yang keempat ada analyzing competitor cost, price, and offers. Yaitu PT Raja Wali menggunakan harga di atas harga barang, di atas harga pesaing atau sama dengan harga pesaing. Yang kelima, yang keenam ada selecting the final price, yaitu PT Raja Wali menggunakan metode persaingan. Strategi yang ketiga ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan saat menetapkan harga. Pendekatan strategi penetapan harga kompetitif seringkali terikat erat dengan keseluruhan strategi pesaing bisnis, yakni posisi kompetitif yang ingin dibangun, kemiripan produk, dan target konsumen. Katakanlah pesaing mengadopsi strategi diferensiasi, sedangkan perusahaan mengadopsi kepemimpinan biaya, cost leadership. Adopsi menekankan pada produk yang unik sehingga membuat konsumen bersedia membayar harga premium, sedangkan cost leadership menekankan pada struktur harga rendah dan harga jual yang sama, atau setidaknya sedikit di bawah rata-rata industri. Yang keempat, metode penetapan harga yang digunakan. PT RN Nusindo menggunakan strategi penetapan harga persaingan, di mana perusahaan menggunakan pesaing atau rata-rata industri sebagai benchmark untuk menetapkan harga. Mereka mungkin akan menetapkan harga yang lebih tinggi di sekitar atau lebih rendah daripada rata-rata pesaing. Jadi tugas pertama adalah perusahaan mengumpulkan data, meneliti informasi tentang harga yang pesaing kenakan pada produk mereka. Yang kelima ada strategi penyesuaian harga produk perusahaan. Yang pertama, penetapan harga diskon, penetapan harga tersegmentasi. Yang ketiga, ada penetapan harga psikologis. Yang keempat, ada penetapan harga promosi. Yang kelima, ada penetapan harga secara geografis. Yang keenam, strategi harga yang keenam ada perbandingan harga dengan produk pesaing. Pada brand Raja Wali, harga gula seharga 11.000 dan teh seharga 11.500. Pada Sariwangi, harga gula 6.000, harga teh 13.500. Rose Brand, harga gula 13.000 dan teh tidak ada. Pada Tongji, harga gula tidak ada dan teh seharga 10.000. Baik, selanjutnya ada strategi distribusi yang akan dibacakan oleh Kak Hafiz Nur. Waktu dan layar saya persilahkan. Selanjutnya ada strategi distribusi. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi, yang pertama ada produsen, yang kedua ada perantara atau pedagang dan agen, dan yang ketiga ada konsumen akhir. Next. Selanjutnya, saluran distribusi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang pertama itu dari produsen, lalu ke agen, lalu ke pengecer, dan yang terakhir adalah konsumen akhir. Panjang dan lebar saluran distribusi. Yang pertama ada pasar produsen, yang kedua pasar pemerintah, dan terakhir pasar penjual. Lalu pertimbangan dalam memilih saluran distribusi, ada indikator pertimbangan pasar, lalu indikator pertimbangan barang, indikator pertimbangan perusahaan, dan indikator pertimbangan perantara. Baik, selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran terpadu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jenis strategi komunikasi pemasaran terpadu pada PT Raja Wali Nusindo menggunakan 4 strategi. Yang pertama ada advertising, yang kedua ada interactive marketing, yang ketiga ada event and experience, dan yang keempat ada personal selling. Next. Alasan pemilihan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang digunakan oleh PT Raja Wali yaitu interaktif marketing. Dengan bertambahnya pemakaian internet dan sosial media, PT Raja Wali Nusindo memanfaatkan saluran ini untuk membangun komunikasi dan melakukan engagement kepada pelanggan secara real time.
sebagai upaya memudahkan respon terhadap berbagai hal yang terkait dengan kebutuhan pelanggan. PT Raja Wali Nusindo membuka akses email, website, dan e-katalog sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, permintaan informasi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dan yang kedua, alasan memilih strategi advertising, meningkatkan aktivitas promosi untuk semua lini usaha yang lebih terencana antara lain dengan cara iklan di media televisi, radio, majalah, pemasangan billboard, mainboard, dan sponsorship event. Kepada promosi ini bertujuan memperluas jangkauan terhadap pemasaran, perdagangan, dan distribusi bisnis perusahaan di kota-kota besar dan seluruh wilayah Indonesia. Strategi personal selling itu alasannya meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui penerapan permanent journey plan atau PJP, yaitu merupakan rencana penjualan sales plan dengan cara melakukan kunjungan salesman hari ke pelanggan disertai target per pelanggan guna meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan termasuk mengakuisisi pelanggan dan kerjasama baru. Dan yang terakhir, alasan memilih strategi event dan experience, melakukan creating demand khususnya dengan melibatkan banyak key opinion leader yang dilakukan oleh tim marketing yang handal dan berpengalaman di seluruh wilayah Indonesia dengan dibekali produk knowledge yang sangat memadai dan siap membantu untuk lebih mengenal produk dari segi spesifikasi, kualitas, dan penggunaannya dengan didukung account management system yang terpadu. Kegiatan promosi marketing terus dimonitor secara berkesinambungan. Baik, lanjut ke strategi komunikasi pemasaran, di mana mekanisme pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu PT Raja Wali Nusindo. PT Raja Wali Nusindo selalu menginformasikan produk dan mengajak kepada konsumen agar dapat mengetahui akan produk-produk yang ditawarkan, pelayanan yang diberikan, serta kualitas yang didapatkan. Seiring dengan bertambahnya pemakaian internet dan sosial media, PT Raja Wali Nusindo memanfaatkan saluran ini untuk membangun komunikasi dan melakukan engagement perjanjian kepada pelanggan secara real-time dengan menggunakan akses email, website, serta katalog sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan. Selain itu, untuk meningkatkan aktivitas promosi, PT Raja Wali Nusindo juga memanfaatkan iklan di media televisi, radio, majalah, pemasangan billboard, mainboard, dan sponsorship. Lanjut. Dampak dari strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan oleh PT Raja Wali Nusindo ini dalam merespon dan mengantisipasi dampak negatif terjadinya pelambatan ekonomi nasional sebagai akibat dari pandemi virus COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Raja Wali Indonesia berupaya mewujudkan komitmen terpenuhinya prinsip-prinsip berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang salah satunya peningkatan hasil penjualan produk. Raja Wali Nusindo juga berkomitmen untuk menekan laju biaya usaha yang diakibatkan oleh penggunaan beban pokok, penjualan yang masih tinggi, selain memberlakukan kebijakan aktivitas dan efisien pengelolaan perusahaan di atas menghadapi persaingan usaha saat ini yang semakin ketat. Terutama di bidang trading telah mendorong Raja Wali Nusindo bersama-sama dengan entitas induk melakukan integrasi komunikasi pemasaran agar lebih efektif, terencana, dan terukur. Lanjut. Baik, sekarang ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kak Muhammad Sultan. Waktu dan layar saya persilakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan dari hasil laporan di atas dapat disimpulkan. Yang pertama, segmenting, targeting, dan positioning. Kesimpulannya adalah segmentasi pasar pada produk PT Raja Wali Nusindo meliputi variabel penghasilan, variabel pekerjaan, variabel kelas sosial, dan targetnya adalah sosial yang menengah ke bawah. Yang kedua adalah strategi produk. Kesimpulannya, perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia menyediakan berbagai macam jenis produk dari produk konsumsi, bahan pokok, alat kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga ada strategi harga. Strategi harga yang dilakukan oleh PT Raja Wali Nusindo menggunakan strategi penetapan harga persaingan, di mana perusahaan menggunakan pesaing atau rata-rata industri sebagai benchmark untuk menetapkan harga. Yang keempat, ada strategi distribusi. Kesimpulannya, strategi yang dilakukan PT Raja Wali Nusindo dalam mendistribusikan produk-produknya adalah dengan mendistribusikan produk ke berbagai pasar,
yaitu pasar produsen, pasar pemerintah, dan pasar penjual. Adapun pihak yang terlibat adalah produsen, perantara, konsumen akhir atau pemakai industri, dan yang terakhir adalah pedagang atau agen. Yang kelima, yang terakhir, ada strategi komunikasi pemasaran terpadu. Kesimpulannya adalah pemasaran bisnis PT Raja Wali Nusindo yang telah berada dalam tahapan growth dan sustainability lebih difokuskan pada pemantapan dan grand strategi. Beberapa bentuk strategi pemasaran yang dilakukan adalah interactive marketing, advertising, personal selling, event dan experience dalam mengantisipasi dampak negatif dari pandemi virus COVID-19. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada saran dan dilanjutkan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kak Hafiz Nur. Waktu dan layar saya persilahkan. Jadi ada saran. Berdasarkan tinjauan pada aktivitas pemasaran PT Raja Wali Nusindo, tidak hanya mengembangkan pendistribusian saja, tetapi juga produk-produk yang harus dikembangkan karena pastinya banyak orang berharap PT Raja Wali ini mempunyai produk yang unggul. Dengan mengembangkan daya tarik pada kemasan dan iklan agar produk yang dipasarkan dapat menambah daya tarik serta dikenal oleh khalayak banyak sehingga tercipta posisi perusahaan yang kuat bersaing dalam pemasaran dan menjadi perusahaan yang lebih unggul. Saja dalam lampiran data perusahaannya sebagai anak perusahaan PT Raja Wali Indonesia atau Persero yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan, PT Raja Wali Nusindo terus berupaya menyalurkan produk konsumsi, alat kesehatan, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan unggulan guna mendukung pelayanan prima kepada seluruh pelanggan. Pelayanan PT Raja Wali Nusindo sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia di 43 kantor representatif di 34 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua. Dengan jumlah pelanggan lebih dari 36.000 yang terdiri di instansi pemerintah, retail, gerai modern, dan perusahaan yang tergabung dalam PT RNI. PT Raja Wali Nusindo terus berkomitmen menyediakan pelayanan jasa distribusi yang unggul dan terpercaya. Di sini ada nama perusahaan, yaitu PT Raja Wali Nusindo, alamat cabang perusahaan PT Raja Wali Nusindo, cabang Mataram, Jalan Kersa Raya nomor 129, Tanjung Karang Permai, Kecamatan Segarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Next. Di sini ada bukti promosi PT Raja Wali Nusindo, yang ada beras dan gula. Di sini ada dokumentasi wawancara dari kelompok kita. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.